kesini. Bang, boleh buka nih? Hah? Ambil gambar. Iya, iya boleh. Ambil gambar. Udah di sini aja bang, karena jangan maju. Iya, biar semua. Sini apa mau di sana? Sini apa mau di sana? Awak baik banget tuh. Oh di sini? Gak apa-apa, balik langsung. Ya. Ayo foto dulu boleh. Kakaknya mana? Jaka mana Jakanya? Di sini apa depan dah? Sini aja deh. Iya, sini aja bang. Sini nggak apa-apa dia naik. Iya. Iya. Oke. Ya baik, terima kasih ya teman-teman, bahwa sesuai janji saya waktu saya berkunjung ke tempat Saka di Cirebon, saya ingin mencarikan peluang pekerjaan buat Saka. Alhamdulillah ada satu perusahaan dus-dusan yang dapat bisa menerima Saka. Inilah rekan direkturnya dus-dusan, kan Ibu Diana, kan saya perkenalkan dulu dengan Saka. Ibu Diana, dengan Saka ini Ibu. Ya. Ini kakaknya, kakak juga mau kerja di sini. Ini kakak pertamanya. Ini HRD-nya ya. Ya. Oke, Saka, gimana nih kamu hari ini mulai bekerja di PT ini? Mau tes dulu, mau tes. Oh, mau tes dulu. Mau tes dulu karena Saka masih wajib lapor ya. Masih wajib lapor sampai 2 bulan ke depan. Oke, Saka. Magang lah, magang. Magang dulu. Ya. Oke, perkenalan untuk kerjanya apa atau pelamar gitu. Ya, kebetulan Pak Krisna adalah pengacara di perusahaan kami, dan kemarin ada diskusi bahwa sekiranya bisa diberikan ada kesempatan. Jadi karena dus-dusan ini adalah visi misinya adalah memberikan peluang usaha untuk kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil. Jadi kita mau coba untuk Saka bisa untuk berkarya di sini seperti itu. Untuk selanjutnya nanti mungkin Bu Diana sebagai HRD yang akan lebih banyak berhubungan dengan detailsnya ya, seperti itu. Nanti posisi apa sih yang ditawarkan oleh Saka nanti di PT ini gitu? PT Dis-dusan ini? Di sini posisinya mungkin posisi GA ya. Di sini GA itu dia membantu untuk bikin konten di dus-dusan.com, karena kita kan sering bikin konten ya, itu akan membantu para reseller untuk posting produknya di dus-dusan.com. Mungkin Saka sendiri tanggapannya gimana? Saka dapat tawaran kerja nih di PT Dis-dusan. Gimana nih? Perasaan dari Saka sendiri nih? Alhamdulillah, terima kasih banget buat Bang Farhan, Bang Krisna sama yang lainnya PT Dis-dusan mau masukin adik saya buat bekerja di PT Dis-dusan. Berarti mulai bekerjanya setelah 2 bulan wajib lapor selesai atau bagaimana ya? Iya. Saka masih Wajib lapor. Sini dulu bang. Nah, ya. Saka. Ya. Nah, nanti Saka ini akan diajarin sama profesional di sini untuk bidang marketing ya. Yang tadi kayak konten-konten atau apa gitu. Ya. Dia suka main WA ya? TikTok. Iya, Kakaknya. Kamu dulu pengalaman kerja apa? Pabrik. Oh, pabrik. Silakan, kira-kira apa nanti dikasih kerja mereka? Kasih kerjanya apa tuh Ulan tuh? Ulan mungkin lebih tahu kali. Mungkin teman-teman juga lihat kita infoin kalau dus-dusan.com itu kan sebetulnya platform reseller di Indonesia, di mana visi misi dus-dusan itu menaungi ibu rumah tangga dan siapa aja untuk bisa mendapatkan penghasilan. Begitu juga beriringan dengan visi misi kami, visi misi dus-dusan, kita pengen kasih peluang untuk Saka supaya bisa berpenghasilan. Teman-teman reseller, ibu rumah tangga siapapun boleh gabung, gak punya pengalaman, begitu juga dengan Saka, tapi tentu lewat prosedur. Iya. Kita makanya mau tes dulu nih hari ini gitu. Gimana nih Saka? Kayaknya gemeteran atau ini banget. Gimana Saka? Senang. Responnya gimana nih Saka? Pastilah manusiawi kan. Deg-degan lah kan.
Ya udah. Tanya-tanya nanti aja Ya. biar fokus makanya ya. Oke. Oke, terima kasih. Saya dari luar tadi saya cari di luar. Ini mah formalitas saja Mas ya? Dia formalitas saja. Ada kegiatan apa sih Saka untuk video kemarin? Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman wartawan sudah datang. Hari ini kebetulan Saka mendaftar di pt.dususan.com untuk menjadi karyawan kita ya. Seperti yang kita tahu, Saka bagaimana ceritanya di luar kasus itu, dususan.com dengan visi misinya mewadahi ibu rumah tangga dan siapapun yang ingin mendapat penghasilan dari mana aja dan kapan aja. Begitu juga dengan Saka yang membuat kita pt.dususan.com tergerak hatinya untuk memberi kesempatan Saka supaya bisa menafkahi keluarga dan juga dirinya gitu. Jadi hari ini Saka menjalani tes dulu sesuai prosedur bagaimana sih kalau jadi karyawan di dususan.com gitu. Tadi sudah tes psikotes, udah interview juga. Alhamdulillah lancar sih Saka ngerjainnya. Oke, gimana Saka tadi? Berapa pertanyaan Saka yang tadi kamu ikuti tes itu? Tadi sekitar 100 soalan. Berapa lama? Tadi Sekitar 30 menitan. 30 menitan ya. Gimana Saka melihat nih sekarang udah mulai bekerja sekarang nih, kamu kedepannya nanti akan seperti apa? Kan kamu bisa dikatakan masih warga binaannya, itu gimana? Terima kasih sebelumnya buat rekan-rekan yang membantu Saka. Ada Bang Farhad, Bang Krisna, sama PT Dus-Dusan, Ibu Titin juga. Semuanya terima kasih yang udah ngedukung Saka sampai akhirnya Saka bisa dimasukin di PT Dus-Dusan. Tapi melalui proses gitu loh. Melalui proses. Kalau saat ini perasaannya gimana sih Saka diajak kemari? Kamu senang nggak? Senang. Alhamdulillah tuh senang. Ini sebetulnya pengalaman kamu yang pertama bekerja atau seperti apa? Kan Saka katanya dulu belum sempat ya kayak gitu. Dulu kan waktu itu Iya. umur 15 tahun masih sekolah, belum pernah masuk kerja. Waktu tentang itu kasus berapa waktu itu? Umur adik saya tuh sekitar 15-16. Kelas Jadi gini Mbak, kenapa misalnya Saka sulit mencari pekerjaan? Karena setelah keluar dari penjara gitu, dia kan tahun 2020 bulan April. Tetapi Saka tuh nggak bisa diterima kerja di Cirebon karena apa? Cap dia terpidana pembunuhan itu yang bikin dia berat. Walaupun hanya jadi kuli bangunan itu orang pada takut, padahal seperti yang saya sampaikan sebelumnya ada beberapa hal yang harusnya memang tidak terjadi pada diri Saka. Sekarang sedang diperjuangkan oleh Pak Bapak Krisnamurti. Itu pun tidak hanya masalah PK yang sedang kita godok untuk memulihkan nama baik Saka, tetapi Bang Krisnamurti juga memberikan kesempatan seluas-luasnya Saka agar bisa bekerja dan diterima di tempat pekerjaan yang lebih layak daripada sekedar kuli bangunan. Untuk jadi kuli bangunan aja dia susah Mbak, karena itu kalau tidak di bawah saudaranya dia nggak bisa. Jadi kalau dia daftar sendiri ke kuli bangunan gitu, misalnya ada proyek, tahu itu Saka nggak diterima. Itu yang kami bikin berat. Saya luar biasa terima kasih Mas. Alhamdulillah. Ini Ya. Kakak ini tertarik juga nih jualan tulisan. Bisa jadi Lihat di dalam gimana tadi? Tadi gue menarik banget Gimana tuh? masuk wow gitu ya. Sampai saya tuh orang awam ya, Iya. saya tuh sama sekali namanya bagian HP tidak sama sekali, sudah sibuk sama anak. Sama sekali saya orang yang tidak tertarik dengan dunia maya sama sekali. Cocok bisa
jadi reseller businessan Mbak. Pas ngeliat barang-barang apa tuh? Wah, di barang. Wah, ini aku suka nih, ibu-ibu suka. Wah, lucu-lucu gitu. Tapi sebagai keluarga perwakilan dari keluarga gimana nih? Ada perasaan Iya. bangga. Alhamdulillah. Nah, Maksudnya sekarang Saka udah mulai mau dirangkul orang. Sama sekali tadi namanya Saka itu kalau dia takut, dia tidak mau. Tapi sekarang ada yang membantu, ada yang support, sudah ada sedikit perbaikan, sudah ada perubahan. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah membantu. Kakak mengenal Pak Krisna kayak gimana sih? Sosok Pak Sosok Pak Krisna gimana Saka? Iya. Jadi gini, kalau itu mungkin Saka nggak paham prosesnya. Sebenarnya begini. Gimana? Awalnya memang kan saya kebetulan tampil di beberapa media untuk membuka fakta persidangan. Kemudian pada satu kesempatan saya berkomunikasi di satu media dengan Mas Farhat. Mas Farhat sebetulnya kelihatannya masih ragu. Akhirnya kan saya tantangin aja deh, Mas Farhat, gini deh, kita lihat berkasnya. Mas nggak usah banyak cerita dulu, buka berkasnya. Setelah itu saya buka berkasnya. Dari situlah Mas Farhat mungkin berpikir, kok ini ada yang salah gitu. Berkomunikasilah dengan Mas Krisna. Ya. Nah dari situ akhirnya datang ke sana. Gimana proses antara Mas Farhat dengan Mas Krisna? Mangga, karena saya juga komunikasi gitu. Ya, saya peduli dengan kasus ini, menarik buat saya. Ketika kita membuat satu grup, satu grup, baik kan dalam kasus Vina, terutama adalah masalah Saka yang terpidana 8 tahun, sudah menjalankan 3 tahun 8 bulan, banyak kejanggalan di sini. Kita komunikasi, sehingga waktu kemarin saya dari Jogja, saya mampir ke Cirebon, ingin bertemu dengan Bu Titin, langsung ketemu Bu Titin, ketemu dengan Saka, mendengar langsung dari Bu Titin, melihat berkas, lalu mendengar langsung juga dengan Saka, semakin menarik lagi. Makanya kita akan uji lagi kembali. Ya, kasus ini udah inkrah artinya, tapi kenapa kasus ini akan menjadi terblow up lagi? Karena banyak kejanggalan, dan Bu Titin udah berjuang dari tahun 2016 agar membela hak-haknya daripada tersangka sampai menjadi terdakwa. Cuman teriakan-teriakan Bu Titin banyak kali dengar orang kan gitu. Ya, maklum pengacara kampung. Kalau pengacara kampung nggak didengerin. Kan teriakan bukan baru, jadi kan bahwa Bu Titin udah memperjuangkannya dari 2016. Jadi melihat daripada kejanggalan-kejanggalan itu, sehingga kita rangkum dari mulai penyidikan, dari mulai penuntutan, dari mulai putusan, ini banyak yang janggal, Jadi perlu dicatat bahwa malam kejadian itu Saka berada dengan Sadikun, bahwa ada motornya Irfan Irfan rusak, lalu dipingin ke bengkel, akan diperbaiki bersama dengan Sadikun. Lewatlah flyover itu, karena banyak ada polisi, kan Saka dengan Sadikun nggak pakai helm, kembali di situ, nggak tahu tentang kejadian itu. Artinya bahwa malam itu Saka berada dengan Sadikun memperbaiki motornya Irfan. Cuman itu sudah diungkapkan juga di dalam fakta persidangan. Lalu kan semua kembali lagi diarahkan ke BAP lagi. Jadi cuman copy paste doang. Jadi antara BAP, tuntutan, majelis hakim mengarahkan ke ke dalam BAP. Lalu Saka kan sudah menyatakan yang sebenarnya dalam kejadian itu. Tapi apa? Nyatanya putusannya bahwa Saka dianggap sebagai kasus pembunuhan. Artinya bahwa Saka itu waktu kan usianya 15 tahun. Masih dalam undang-undang perlindungan anak. Karena pasal yang disangkakan Saka dalam BAP-nya itu pasal apa itu? 340. Kalau dalam BAP 351. Iya, 351. Kan cuma dalam putusannya menjadi 340. Coba bayangkan. Nah, kami akan uji nanti di PK. Bismillah. Ke Polda Jabar gimana? Ya, Polda Jabar terkait menyangkut masalah apakah Saka kenal dengan Peggy, ya kan? Lalu di mana pembuktiannya? 3 minggu lalu itu ada penyidik dari Polres dan Polda Jabar datang bertemu dengan Saka. Dia menyodorkan 3 foto, ini. Dan lalu Saka akan melihat Peggy yang sekarang ditangkap, Peggy yang sekarang ditahan, berkembang di media. Foto yang disodorkan oleh penyidik dengan foto yang ada tuh berbeda. Cuman kan Saka sekali lagi nggak kenal dengan Peggy.
Jadi Pak Saka nggak bisa berkomentar. Bahwa Peggy ini yang asli yang mana, yang palsu yang mana, orang dia nggak tahu, dia nggak kenal Peggy gitu loh. Cuman memang di dalam keterangannya putusan itu, kan Saka mengenal Peggy. Dari pemerintahan. Kenapa? Ada intervensi juga dong. Bu Titin mungkin yang pernah tahu. Saya sih ginilah, saya ngomong fakta persidangan. Dari dulu fakta persidangan tidak sesuai dengan bukti-bukti. Dari fakta persidangan itu bicara dari tuntutan. Dari tuntutan dan fakta persidangan ada perbedaan yang sangat jauh. Seperti yang saya sampaikan di putusan itu kematian korban karena luka tusuk di bagian perut dan bagian dada. Di fakta persidangan dari hasil otopsi kematian itu karena retakan tulang belakang tengkorak. Kemudian baju yang digunakan korban yang dihadirkan di persidangan dan terkonfirmasi oleh saksi itu baju yang digunakan korban itu tidak robek. Padahal di tuntutannya kematiannya karena luka tusukan di dada dan di perut. Jadi saya sih ngomongnya fakta persidangan. Saya menghadirkan saksi ahli tidak didengar. Itulah sebabnya pada saat pemeriksaan Saka di persidangan, karena merasa persidangan itu tidak sesuai dengan persidangan anak, saya melaporkan ke Komisi Yudisial. Selain saya ke Propam Polda Jabar, karena di situ 2 hari setelah penangkapan saya juga bisa tidak melihat kondisi yang ditangkap. Kemudian ada foto-foto yang luka bocor-bocor itu, saya lapor ke Probaladan tanggal 7 September 2016. Saya lapor ke Komnas HAM karena saya juga tidak bisa menemui orang yang ditangkap. Semua yang ditangkap pada tanggal 13 September 2016. Akhirnya setelah sidang, pas proses persidangan juga saya melapor ke Komisi Yudisial. Dan itu memang kalau Komnas HAM baru 2 minggu belakangan ini setelah viral baru membuka kembali perkara ini. Dan sebetulnya berkas di Komnas HAM itu masih lengkap. Hanya foto-foto yang boncornya aja yang hilang. Saya kasih kembali. Pak Krisna, pertama kali ketemu Saka, kan pernah melakukan penjualan dari mental segala macam sampai itu dia juga dihabisin. Nah, pertama kali ketemu Bang Krisna, apakah dia sudah aman mental atau masih? Saya melihat pertama kali bertemu dengan Saka sekarang umurnya berapa nih? 23 tahun. Tapi terasa saya seumuran 23 tahun tuh kayak masih komunikasinya tuh masih kayak komunikasi orang umuran 15-16 gitu loh. Nggak bisa terlalu ya kan iya. Maksudnya kenapa dia nggak bisa menjadi umur 23? Karena waktu itu kan di pressure kondisi di umur 15 tahun kan seperti itu, bayangkan coba. Ada trauma ya Bang? Iya, masih trauma. Coba kalian lihat nih sekarang, coba bahasanya ngomong dengan Saka. Iya. Kan nggak seperti kayak umur 23 dia. Bang, artinya ini perlu konsultasi psikologi, pendampingan atau seperti apa sih Bang untuk memulihkan kepercayaan diri dia, terus kayak gitu kembalikan mental agar. Oh iya, nanti kita akan coba bantu dan secara pelan-pelan. Nah, untuk PK sendiri itu kan pasti kalaupun itu pasti ada tuntutan untuk pemulihan nama baik, ganti rugi segala macam, kan negara wajib ya mengganti rugi kalau misalnya dia terbukti salah tangkap. Seperti apa? Yang saat ini yang penting kita konsen terhadap novum-novum kita dulu aja, Bu Titin ya. Dan kita nggak bisa ceritakan di forum ya. Iya, novum kita dulu aja. Kita akan perkuatkan untuk masalah PK. Oke, gitu ya. Bang, kalau untuk masalah kerja berarti udah mulai sekarang bisa bekerja atau gimana? Pekerjaannya kapan nih Bang? Ya mungkin sekarang magang dulu, nanti wajib lapor di selesai baru akan bekerja. Berarti Saka akan menetap di Jakarta nih nanti kalau misal sudah bekerja di kan Jakarta. ada beberapa kan cabang kita penempatannya kan bisa di daerah juga kan masalah. iya. Bisa juga bisa bekerja di mana aja. Kan ini kan sistemnya kan dari pusat yang diatur, gimana tuh? Gimana Kak? Iya, mungkin Gimana mekanismenya? Iya, prosedurnya Pak. Iya, karena memang sebetulnya Desdesan sendiri ini pusatnya memang di Jakarta Barat ya. Cuma memang kita banyak sekali gudang-gudangnya di daerah, ada di Brebes yang sedang dipersiapkan, kemudian juga ada di Medan dan lain-lain gitu. Jadi memang saat ini Saka sesuai info dari Pak Kris ya untuk kita interview dulu, kita tes gitu dan akan menjalani prosesi magang dulu ya karena masih wajib lapor ya Mas ya. Sampai kapan Mbak? Magangnya di sini. Masih 2 bulan Masih betul, lapor masih wajib lapor dulu kan gitu. Karena kalau misalnya magang masih fleksibel. Dan terus kita juga masih membina dia supaya bisa berinteraksi dengan yang lain. Betul, iya. Maaf nih Mbak, bukan gimana tapi apakah tulisan.com
tidak siap, maksudnya ada beberapa netizen yang lihat juga gitu. Iya, dengan netizen gimana menanggapi netizen? Ketika Mbak menerima Saka dengan tanda kutip ada kasus gitu, Ya. pasti kan akan banyak pertanyaan. Pro kontra Itu seperti apa? karena sempat juga memang diperbincangkan dari internal kita ya ketika mendapat informasi bahwa dari manajemen ingin memberi kesempatan gitu. Cuma memang di luar kasusnya itu ya salah atau tidak memang itu bukan ranahnya diskusan untuk membahas gitu. Tapi memang sesuai dengan visi misi diskusan.com ini kita tuh memang ingin mewadahi di mana kita reseller kita wadahi untuk memberi pendapatan penghasilan gitu. Begitupun melihat dari kasusnya Kak Saka ya, karena tadi Mama juga sempat info daftar kuli bangunan sana sini nggak bisa gitu kan. Nah, dengan visi misinya dus-dusan mewadahi siapa saja biar bisa berpenghasilan, begitu juga untuk Saka. Gimana nanti melalui prosesnya menjadi karyawan, tapi juga tadi tes dulu ya. Tes dulu Gitu. Dan ya toh Saka juga udah menjalani hukuman yang tadi sudah dilewati sekitar 8 tahun ya, berarti kalau memang katanya bersalah atau tidak ya sudah menjalani proses kalau dia jadi hukumannya. konten kreatornya daripada apa tuh namanya dus-dusan kan juga bisa kerja di rumah juga bisa. Betul. Komunikasi dus-dusan modelnya gitu kan? Betul. Iya, modelnya Iya. begitu juga. Kalau dia bisa konten di rumah atau gimana? Ya gitu Iya ya. betul, karena kita juga terbiasa reseller dan lain-lain tuh dari yang nol yang nggak punya pengalaman sama sekali. Begitu juga kan kalau Saka ya selama di dalam penjara nggak ada pengetahuan dan lain-lain, tentu kita akan memberi wadah juga ilmu dan lain-lain gitu. Kita samakan dengan yang lain-lainnya seperti itu. Dari Saka sendiri Ya. tertarik nggak kerja di dus-dusan gini, kan harus nge-live gitu. Dari Saka sendiri Sama-sama. tertarik nggak? Tapi Kita tinggal sebenarnya nge-live doang, Iya. itu rasakan. Gimana Saka? Nanti tinggal diajarin. Senang nggak? Senang nggak? Dikit dong. bertahap sih, maksudnya nggak yang langsung Saka mulai masih membantu. Gimana? Bentar-bentar. Apa Saka? Gimana? Sebelumnya belum ada pengalaman, ini mau coba-coba buat pengalaman. Iya. Nggak langsung live kok nanti. Berarti untuk sekarang Saka fokusnya nyari duit ya buat keluarga ya. Iya dong. Iya dong. Udah 23 tahun ya, harus bisa mencari nafkah. Namanya hidup harus berjalan, siapapun bisa mendapat kesempatan. Oke. Oke. Ya, Ya, Saka. oke. Gitu ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah senang banget. Alhamdulillah.